Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bab 1 KBM 2, mata pelajaran budaya kerja. Ya, kelas 10, SMKN 28, semua jurusan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Berdoa dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan. Ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membicarakan tantangan yang kita hadapin dan sekaligus resolusinya, ya. Perlu kita ketahui bahwa sebagai manusia kita mempunyai sesuatu yang nggak dimiliki oleh mesin-mesin, ya. Karena kita tahu sekarang ini revolusi 4.0 adalah zamannya perubahan, ya, di mana pada zaman tersebut banyak Android atau sistem-sistem yang menggantikan tenaga manusia untuk mengerjakan sesuatu yang produktif, begitu. Nah, apa tuh soft skills yang kita punya? Ada beberapa, tapi kita ambil 5 saja. Yang pertama, nah, tiap-tiap kita itu punya yang namanya sikap berpikir kritis, ya. Jadi nggak selalu menerima sesuatu langsung aja, tetapi kita bisa mengkritisi mengapa bisa begini, apa sebab, bagaimana caranya, dan seterusnya, kan begitu. Itu yang termasuk dikatakan berpikir atau bernalar kritis. Kemudian soft skill yang kita miliki diantaranya itu kita bisa menjadi problem solver, ya, memecahkan suatu permasalahan dari persoalan yang kita hadapin, begitu. Lain dengan mesin, bagaimanapun secanggih-canggihnya mesin, tetap ya nggak bisa disamain dengan manusia yang mempunyai soft skills tersebut. Kemudian kita juga harus bisa menyampaikan pandangan atau gagasan atau ide-ide kita kepada orang lain, ya, yang kita kenal istilahnya yaitu public speaking, begitu. Bagaimana caranya kita maju ke podium, bicara di depan umum, ya, itu sangat penting, ya, gitu. Kemudian tiap-tiap kita punya kecerdasan sosial dan mempunyai sifat komunikatif, begitu. Nah, sebagai contoh, misalkan kita menghadapi lingkungan sosial yang berbeda, ya kita kan bisa menyesuaikan, kan begitu. Nggak mungkin, ya, kita memaksakan kehendak kita kalau kita menghadapi lingkungan sosial yang ada pada awalnya perlu adaptasi terlebih dahulu. Kemudian ya komunikatif, ya kita harus minimal 1 kali 24 jam jika memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Bila ada orang yang menghubungi, ya kita harus menghubungi kembali. Begitu, itu yang namanya soft skills berupa sifat komunikatif. Berikutnya, hard skills itu apaan aja, ya, perlu disampaikan. Hard skill itu adalah kemampuan atau keterampilan atau keahlian yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalani atau yang memang menjadi tanggung jawabnya.
Yang pertama yaitu kepribadian nih sebagai contoh. Dalam kepribadian ada yang namanya disiplin, ya kan? Nah, terus dalam kepribadian juga ada attitude yang baik, sikap atau etika, manners yang baik, begitu. Terhadap atasan bagaimana, terhadap sesama teman bagaimana, gitu. Itu termasuk dalam kepribadian, termasuk diantaranya disiplin, ya, gitu. Itu hard skill, kan mempengaruhi atau memang kemampuan kita yang langsung berhubungan dengan pekerjaan atau tanggung jawab dan tugas kita. Kemudian knowledge atau pengetahuan, ya itu hard skill, nggak usah dibahas ya, udah paham semua. Tentu kita semua harus tahu gitu. Contoh sebagai orang boga ya harus mempunyai namanya menu knowledge umpamanya begitu. Kemudian yang berikutnya hard skill berupa kemampuan mengoperasikan, ya, atau kemampuan operasional. Misalkan seorang siswa SMK bidang teknik mesin ya harus bisa merakit mesin-mesin sehingga menjadi satu kesatuan dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya, baik itu mesin produksi atau mesin kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian C, ini ada 5R dan K3. Itu 5R kita udah tahu semua, ya nggak usah dibahas panjang-panjang. Itu ada kebiasaan rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Kemudian K3 itu ada beberapa orang yang menamakannya K3 keselamatan kerja, ada yang bilang K3 itu keamanan dan kesehatan kerja. Namun pada intinya Pak Fadli mau sampaikan bahwa K3 itu adalah keamanan dan keselamatan kerja, yang artinya intinya kita kerja itu yang penting harus aman dulu, ya. Nah, sehingga kita selamat mulai kita masuk sampai kita operasional, sampai kita selesai, sampai kita bahkan ke rumah kembali, pulang kembali, itu harus selamat. Seperti itu, ya. Nanti ada standar-standarnya. Berikutnya bagian D. Di sini ada tulisannya penanaman nilai-nilai. Namun di buku catatan Pak Fadli ditulis alur pembentukan budaya. Yang pertama kita tentu menanamkan nilai-nilai terlebih dahulu, ya. Nilai positif, kemudian dengan ditanamkannya nilai positif terbentuklah paradigma gitu atau kerangka berpikir, ya, pandangan pemikiran. Kemudian kalau udah kita punya paradigma yang positif juga, tentu meningkat lagi perilakunya, perilaku positif. Setiap hari beriring dengan waktu, perilaku positif tadi berubah atau meningkat menjadi kebiasaan positif. Dan yang berikutnya, kalau memang kebiasaan-kebiasaan positif sudah berjalan dan ada beberapa orang atau banyak mungkin, nah menjadilah itu namanya budaya. Itu tentu budaya yang positif yang kita pengen, ya kan? Nah, yang terakhir bagian E, resolusi untuk mensikapi revolusi 4.0 begitu. Yang pertama kita harus berkomitmen tinggi nih, karena terus terang di negeri kita ini ya dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, katakanlah, ya kita mesti belajar banyak kepada tetangga kita tersebut begitu. Tapi tidak ada kata terlambat, ya. Kita bisa mulai dari sekarang. Yang kedua, kita harus tetap berkembang dan dinamis gitu. Jangan kita itu istilahnya mah udahlah, gue nggak mau belajar lagi, umpamanya nggak mungkin, ya kan. Selama kita masih hidup tentu kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan dan kita akan terus mengambil pembelajaran atau melakukan pembelajaran begitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mesti bersahabat dengan teknologi. Itu kita manfaatkan teknologi tersebut dengan bersahabat, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.